ya menjadi keresahan juga ya, di sisi masyarakat di era sekarang sudah menggunakan smartphone, sudah bisa menggunakan dan, di sisi pemerintah masih ada PR untuk secara internal memberikan kesadaran bahwa teknologi informasi itu harus masuk ke ranah pelayanan gitu ya. Hmm. Halo dulur, malam ini kita bisa ngumpul kongko sama orang-orang hebat nih. Kawan-kawan lama gua, Nugroho, Direktur Patiro Semarang, dan sahabat sekaligus saudara gua Pak Nana Storada yang luar biasa yang menjadi inisiator beberapa inovasi-inovasi di Kota Semarang. Nah, kita malam ini akan ngobrol, diskusi, sharing yang pasti gue akan lebih banyak belajar sini dari dua kawan ini soal data digital, soal satu data, soal e-gov atau e-government, dan juga SPB atau sistem pembangunan berbasis elektronik. Karena konon katanya kita sudah mulai masuk ke revolusi industri 4.0. Wah, luar biasa nih. Gimana nih Pak Nana? Ya, terkait inisiator berlebihan ya Mas. Karena kebanyakan di kota ini justru di kota Semarang ya, inisiatornya itu biasanya kebijakan Pak Wali itu, Pak siap, Endi siap. itu, dan kami hanya pelaksana dan beberapa OPD itu ya. Kalau enggak kita yang usul, beliau yang akan seperti ini gitu. Mengeksekusi, Ya, memutuskan. tapi lebih banyak sebenarnya inisiator beberapa hal itu dari beliau. Oke. Nah, ini Pak terkait dengan Ika Pak Nana bagaimanapun juga adalah yang di dalam pemerintahan yang apa namanya menjalankan semua hal yang terkait dengan koordinasi, dengan kerumitan data, dengan kerumitan koordinasi gitu. Nah, Pak Nana lihat gimana sih apa namanya perkembangan teknologi informasi ini dan terutama soal data digital ya. Itu memang benarkah dia mampu mengatasi gitu ya beberapa kerumitan-kerumitan yang selama ini, paling kan saya orang luar ngelihatnya kayaknya pemerintah ini susah banget ya koordinasi antar bagian soal data itu masih bermasalah di beberapa tempat ya. Gimana Pak Nana? Iya, memang tidak semua hal seperti itu. Tetapi ada juga yang beberapa hal yang seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya sih sebetulnya perkembangan dari zaman dulu ke sekarang, misalnya 5 tahun terakhir aja, ketika saya masih di bagian pengolah data elektronik itu, sampai sekarang banyak perkembangan regulasi kebijakan pemerintah pusat yang saya anggap luar biasa. Cuma memang implementasinya butuh waktu itu. Ya. Terkait yang terakhir kami sudah melihat juga, misalnya ada Perpres 1 data, 1 peta. Sebetulnya melalui SPBE kaitan dengan 1 data dan 1 peta, sistem pemerintahan berbasis elektronik, Perpres 95 itu dan di turunan Permenpan itu sudah mengkolaborasikan data digital mulai dari pemerintah paling bawah sampai ke pusat. Cuma implementasinya butuh waktu. Kalau di Semarang memang sejak 2013 saya masih di Dinas Pendidikan itu, Pak Endi, Pak Wali ini sudah mendeklarasikan Smart City. Padahal belum ada program Smart City waktu itu, karena Kemenkominfo aja 100 kota Smart City baru 2017 gitu ya. Nah, kemudian terkait digitalisasi, setelah declare itu, waktu itu hanya kerjasama dengan salah satu penyedia jasa memasang beberapa titik free wifi aja.
setelah itu beliau bingung ya, wah apa kelanjutan dari smart city, karena waktu itu konsep di Indonesia belum jelas dan beliau berinduk ke dari luar aja. Akhirnya luar itu mesti luar negeri. luar negeri ya. Kemudian beliau awalnya menetapkan ini aja 2 tahun pertama kita penguatan untuk cyber government, kuatkan dulu di pemerintahan yang sekarang mungkin sebutannya SPBI itu ya, SPBI. Nanti kalau sudah tahun berarti 2014-15 itu penguatan internal melalui cyber government. Mulai tahun 2016 17 itu mulai cyber society untuk eksternal ya. Nah, setelah itu memang pengembangan sampai sekarang kita lihat alhamdulillah ya, kebetulan ini juga sedang menyusun rencana induk tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan saat ini juga kita nyusun tentang rencana induk smart city. Pada intinya semua hal yang berkaitan dengan program-program nasional di Kota Semarang, kebijakan Pak Wali Kota memang induknya itu satu ya, jadi seperti Pak Presiden lah, visi ya satu aja gitu. Ya, kita juga sama di Semarang, Pak Wali mengikuti arahan beliau Pak Presiden bahwa semua program yang ada di Kota Semarang harus masuk di rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Itu pengejawantahan dari visi misi beliau ya, dan ada target. Jadi digitalisasi di kita memang sebagian besar itu untuk menyelesaikan atau mendukung isu-isu strategis perkotaan, kemudian untuk mengeliminir tentang keluhan layanan publik. Gitu. Oke, layanan publik itu artinya soal respon, soal rentang kendali yang terlalu panjang atau? Ya, terkait digitalisasi di kita untuk layanan publik itu dimulai dari waktu belum ada sistem yang dari pusat top down. Itu sebenarnya kita sudah ada sendiri ya, seperti pelayanan 1 pintu by digital, kemudian juga pengaduan lapor handy yang terakhir mendapat respon dari pemerintah pusat itu sebagai sesuatu achievement ya, prestasi yang luar biasa terkait pengaduan, karena kita berbasis IT itu, digital itu. Memang ke depan nanti rencana induk ini ya nanti akan menunggu RPJMD yang ke depan. Tentu kita tidak hanya bicara tentang revolusi industri 4.0, tapi kita akan sudah menuju ke 5.0. Luar biasa. Luar biasa. Lu ngeliatnya gimana, Nuk? Lu kan ini, Nuk ya, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, dan gua tahu lu banyak juga sebetulnya mendampingi beberapa pemerintah ya, paling nggak di Jawa Tengah dan di beberapa provinsi, dan bahkan juga sampai ke bersinggungan dengan teman-teman di nasional gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya ngomongin Semarang, tapi sejauh mana sih sebetulnya yang lu lihat selama pengalaman lu selama ini, yang lihat pemanfaatan teknologi informasi itu emang ada perubahankah dalam arti secara signifikan? Kalau tadi Pak Nana menyebutkan bahwa kebijakan dari pusat itu sebenarnya udah luar biasa progresif gitu ya, inovatif. Tapi memang kan butuh waktu di implementasinya. Kalau ya mungkin yang banyak informasi kebetulan ada pengalaman di juri provinsi ya untuk reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik kemarin. Saya melihat di provinsi itu, sorry gue potong, di provinsi itu artinya lu keliling ke kabupaten saya mapping se Jawa Tengah. Oke, luar biasa. 2018-2019. Yang saya lihat memang konteks teknologi informasi ini di rata-rata Pemda ya, dalam
memberikan layanan publik itu sampai tahun ini ya saya lihat. Tahun ini kan ada kompetisi inovasi pelayanan publik ya di tingkat provinsi, masih pada sebagian besar masih pada merespon persoalan manajemen internal gitu. Jadi misalkan soal Monef yang kemudian dulu manual jadi teknologi informasi, kemudian perencanaan yang pengambilan data lintas kementerian misalkan itu disimulasi untuk dimudahkan gitu ya. Banyak yang mendorong teknologi informasi di sana gitu. Nah, level Semarang ini sudah sangat jauh. Saya lihat sudah jauh di atas itu gitu ya. Jadi penggunaan data. Bukan karena sebelah lu Pananatus lo ya, ngomongnya. mumpung ya. Jadi pola pengembangannya mungkin dari potret inovasi ya Mas. Nah, ini yang ya menjadi keresahan juga ya di sisi masyarakat di era sekarang sudah menggunakan smartphone, sudah bisa menggunakan, dan di sisi pemerintah masih ada PR untuk secara internal memberikan kesadaran bahwa teknologi informasi itu harus masuk ke ranah pelayanan gitu ya, tidak di internal. Tapi inovasi-inovasi yang wah gitu ya, itu juga banyak gitu ya, yang menggunakan teknologi informasi itu untuk efektifkan kinerja mereka. Misalnya di percepatan pengadaan gitu ya. Ada inovasi yang menarik nih, bagaimana klaim BPJS secara teknologi informasi yang mempercepat akselerasi klaim, Pak. Yang kemudian membuat pencairan lebih mudah. Itu juga ada gitu yang menggunakan seperti itu. Jadi ya sangat bervariasi. Nah, kesadaran ini ya Mas yang perlu ditumbuhkan di internal Pemda untuk masuk ke level itu gitu ya. Level misalnya di mana ya, bagaimana data yang digunakan itu sudah masuk ke ranah evaluasi. Untuk kemudian digunakan mudah oleh masyarakat gitu ya. Kira-kira kalau dari potret yang lo lihat inovasi itu rata-rata memang dari mana datangnya? Apakah memang dia driver yang paling kuat adalah memang political will dari kepala daerahnya, atau sebetulnya juga ada faktor misalnya di kepala OPD-nya yang memang punya inisiatif gitu, atau dua-duanya gitu? Ya, mayoritas di kepala daerah ya, untuk mencapai apa yang diinginkan itu, visi misi terutama ya di sana itu. Dan itu memang karena proses kondisi sistem politik ya yang seperti ini yang bisa menyalahkan, tapi membuat kemudian proses inovasi itu kemudian jadi agak lamban gitu. Saya sampai kepikiran dengan diskusi dengan beberapa teman-teman yang aktif di inovasi di reformasi birokrasi itu memang sudah padat sekali Mas. Kerja-kerja pemerintah daerah itu sudah sangat padat gitu. Jadi peluang untuk mereka mempunyai ide menyelesaikan solusi itu levelnya akhirnya pada menyelesaikan persoalan internal. Karena rumitnya birokrasi daerah itu dampak dari pelayanan publik, dampak dari kebutuhan pusat. Gitu. Makanya ini diskusi kita kemarin, hasil ngopi kita kemarin. Kebutuhan pusat itu juga bermacam-macam artinya. Ya, pengambilan data, kemudian Monef, kemudian realisasi implementasi itu menjadi kendala di petugas teknis di Pemda gitu. Dan itu masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri. Iya, ya seperti itu. Tantangannya itu. Ya mungkin nanggap ini, Mas. Monggo. Sebetulnya yang perlu dicermati bahwa kalau kementerian itu yang sektoral ya, itu kan hanya ngurusi satu sektor. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kesehatan gitu. Tapi kalau kabupaten kota, provinsi, terutama kabupaten kota, itu kan sekian urusan. Permendagri 90 sekian urusan diurusi. Nah, oleh karena itu terkait tadi yang disampaikan Mas Widi. Ditambah urusannya sendiri. Gimana? Ditambah urusannya sendiri. Urusannya Pemdanya sendiri kan? Ya, urusan Pemda itu sudah termaktub di urusan di pemerintahan pasti ada. Kecuali adalah beberapa urusan yang tidak boleh menjadi kewenangan daerah. Maksud saya, kenapa tidak dari pusat itu semua kementerian itu dalam pola yang sama? Ketika Kementerian Kesehatan misalnya memberikan
bantuan atau anggaran atau apa, sehingga pemerintah daerah tuh tidak bingung. Alhamdulillah ya, saat ini memang untuk perencanaan pusat sudah mengeluarkan itu. Saya lihat sudah Kemendagri, Bappenas, Keuangan semua sudah bersatu membuat namanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Tetapi nanti itu memang, mohon maaf ya, beberapa daerah alhamdulillah ada itu, tapi beberapa daerah juga kita jadi bingung nih. Seperti di Semarang, mulai 2013 ketika Pak Endi itu menjabat, declare Smart City, itu sudah perencanaan itu mulai dari Musbang kelurahan sampai ke Sakit inline sudah terintegrasi. Data itu tidak ada double entry ya, single entry semua. Setelah perencanaan selesai ke keuangan ke Monep, bahkan Tepra yang sistem pusat itu kita tiap bulan kan tidak ada yang bisa ngisi. Lah dengan seperti ini itu jadi problem kita nanti. Gimana ini? Artinya sistemnya nggak bisa saling komunikasi, Pak ya? Atau gimana? Saat ini belum. Lah itu yang kami berharap sebetulnya sistem-sistem yang dari pusat itu bisa integrasi dengan sistem yang kita buat itu. Nah, kita kesulitannya ini nanti kelihatannya saya ngintip di RPJMD itu, termasuk programnya Pak Wali ke depan. Ada digitalisasi Mas Widi. Itu nanti kan dari perencanaan sampai sakit kita sudah selesai. Dengan SIPD jadi problem. Terus orang tadi dari sakit sampai dengan BPJS itu. Ya, karena kementerian ada JKN untuk orang yang ikut Jamkesnas ya. Setelah masuk Puskesmas, sana ada Piker, di kita ada Simpus, kemudian rumah sakit dokter keluarga, rumah sakit ABCD, itu juga berlainan. Nah ini kita mencoba berkomunikasi dengan pusat untuk menyatukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai orang lapor sampai close case. Saat ini kebetulan kita dengan Menpan koordinasi terus dan link dengan SPAN. SPAN itu juga malah kita tidak hanya itu, sampai kita ke call center 112. Jadi punyanya Menpan dan Kominfo kita lakukan ya. Terus orang ini mulai mau berusaha sampai dengan dia nanti bisa ekspor gitu atau bayar pajak. Itu ada 6 itu. Yang satunya lagi itu apa ya? Lupa ya. Ada 6 ya. Lah itu digitalisasi semua. Lah kita berharap dari pusat itu untuk integrasi sistem itu, entah itu mau pakai interface atau bisa narik langsung atau gimana. Yang penting biar inovasi yang di daerah itu Mas, itu bisa tetap melejit ya. Kalau enggak nanti terhambat oleh sistem ini. Ini hanya pendapat saya. Iya. Artinya ini kan jadi nambah perspektif ya Pak. Jadi kalau boleh saya tafsirkan nih cerita Pak Nana tadi kan, inisiatif daerah itu sudah cukup banyak. Tadi juga Nugroho bercerita paling tidak di lingkup Jawa Tengah ya. Itu inovasi-inovasi itu sudah cukup lumayan. Tapi karena nggak nyambung sama sistem pusat, jadi sehingga sistem yang ada di pemerintah daerah itu ketika datanya mau dimanfaatkan jadi input manual lagi untuk masuk ke sistemnya pusat. Gitu kah yang terjadi atau? Ada yang gitu, ada yang tidak. Ada yang bisa terintegrasi, tetapi ada juga yang tidak. Kalau yang bisa terintegrasi itu faktornya apa Pak? Karena mungkin memang macam-macam ya. Ada karena memang sistem dari pusat itu bisa misalnya kayak pengadaan barang jasa. Kita itu ada e-katalog lokal. Nah, e-katalog lokal itu terintegrasi dengan LKPP. LKPP ya. Itu prosesnya dulu sampai 2 tahun itu. Ya memang rumit ya, tapi bisa. Artinya kan lebih baik agak lama di persiapan, tapi sebegitu udah jalan langsung. Ya, dan cenderung menurut saya top down lebih bagus. Mumpung belum semua
saling membuat sendiri-sendiri, Hmm. sudah top down dan data itu simple sebenarnya. Kalau kelurahan dari yang terkecil ya, organisasi kelurahan ngisi dulu ya, kelurahan pasti dari RT RW. Itu jadi kecamatan, kecamatan jadi kota, kota jadi provinsi, provinsi jadi nasional. Dan big data nasional itu bisa tersebar ke berbagai kementerian. Saya kira konsep di Kemenkominfo seperti itu, tapi implementasi Kominfo apakah bisa meng-hire seluruh kementerian dengan pola yang sama, itu yang secara nasional Ya, harusnya direncanain untuk SPBE sebaiknya masuk itu untuk integrasi. nah kalau ngeliat ini nih Pak, saya sebagai orang awam ini kan nggak terlalu clear ya, tidak terlalu paham sebetulnya secara jelas itu posisi satu data perpres Ya. dengan kebijakan SPBE itu sebetulnya di mana sih ininya, letak apa irisannya itu? Iya. Kalau kita sudah ada pemerintah kota oleh Bapeda, Kominfo dan tim, kemudian kita ada tim juga SPBE, tim reformasi birokrasi. Awal mulanya tadi bermuara ke RPJMD. Oke. RPJMD kita itu untuk penyelesaian program-program isu strategis dan untuk inovasi pengembangan penyelesaian masalah persektoral itu masuk Smart City. Oke. Ya, masuk di RPJMD semua program kegiatannya. Kemudian yang kedua tentang SPDBE. Berarti semua yang berkaitan dengan dimensi tata kelola TIK itu juga ke RPJMD. Satu data beda. Kalau satu data ini semua data sektoral kita sudah punya konsep mulai di semua urusan itu sudah rigid sampai mengikuti Permendagri 2 Permendagri kita sandingkan sampai jadi indikator sampai jadi data persatuan itu nanti digunakan untuk semua. Nah satu data tentang satu data itu akhirnya juga bisa jadi spasial satu peta. Sampai ke PPID kita sudah ada konsep itu, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dikecualikan, mana yang terbuka untuk publik, mana yang dikecualikan. Kemudian di Smart City, di SPBE, di satu data, satu peta dan lain, mana toh yang meringkas layanan baik untuk internal publik masuk di roadmap reformasi birokrasi. Bisa di prosedurnya, bisa waktunya, bisa biaya, efektivitasnya itu masuk ke situ. Banyak itu, kita ada banyak program, semua gandolannya ke RPJMD. Pokoknya kalau ada di program ini, tapi antar program bisa beririsan dengan program yang lainnya, tetapi semuanya itu ranahnya ke RPJMD. Oke, artinya Pak Nana mau menyampaikan bahwa memang disitulah faktor leadership memang penting ya. Betul. Menjadi dirijen semua inisiatif ini ya, betul. Supaya saling terhubung. Iya. Nah, kalau cerita lo tadi Nuk, apa namanya, masing-masing daerah ini kan inisiatifnya beda-beda. Level capaiannya juga beda-beda. Semarang, kota Semarang tadi lo sebut lebih maju lah di depan gitu. Meskipun gue curiga karena lo sebelahnya Pak Nana jadi lo baik-baik gitu. Yang lo lihat faktornya apa Nuk? Apakah benar karena memang salah satunya leadership atau karena memang adakah persoalan misalnya kualitas sumber daya manusia, aparatur pemerintahnya gitu? Ya. Selain itu juga ada inovator saya pikir ya di internal Pemda yang memang fresh atau yang punya idealisme hingga level pimpinan ya masih mengunjungi itu yang kemudian mendorong inovasi-inovasi itu muncul gitu ya, berkembang. Dan itu ada hubungannya sama usia nggak? Ada bisa iya bisa enggak. Maksudku gini, gue masih berasumsi bahwa karena ini teknologi informasi maka apa namanya yang lebih cepat beradaptasi itu kan relatif yang generasi muda gitu ya. Kalau yang gue ngebayang sih yang udah quote unquote sepuh
Lalu memang itu generasi-generasi yang analog zaman dulu gitu harus shifting dengan cepat itu Banyak kok Mas yang muncul di Pak Nana pengecualian menurut gue. Bukan, ini hanya sebelum Mas Widi. Kalau di kita itu tidak, usia itu tidak Tidak bermasalah. karena sekali lagi tadi di bawah leadership itu ada kebijakan. Kebijakan yang membuat juga leadership juga, tapi kebijakan dari peraturan. Kayak di kita, kelurahan itu kan sekarang menghandle banyak sekali sistem, Mas. Banyak. Akhirnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Pak Wali membuat kebijakan satu kelurahan untuk merekrut 1 tenaga non IT, non PNS. Akhirnya lurah yang nggak bisa pun hanya perintah. Iya. Dia hanya ngecek aja. Jadi menurut saya usia itu terbantahkan kalau ada yang tenaga IT yang dampingi. Artinya itu keputusan atau kebijakan itu memang lahir dari leadership ya. Iya betul. Karena memang tadi Pak Nana menyampaikan ini ada di target RPJMD kan gitu. Jadi memang ini harus diarahkan ke sana seluruh. Oke. Nah, kalau ini apa namanya? Ini kan satu diskusi yang sering kita lakukan ya. Inisiatif itu biasanya hilang kalau kepala daerahnya ganti. Nah, gimana nih caranya supaya ini terus menerus nih? Saya melanjutkan tadi ya. Okay. Iyanya itu apa namanya? Soal usia tadi ya. Oke, ya. sorry. Yang iya adalah mungkin di sisi pimpinannya dalam hal ini adalah mungkin di kepala daerah dan pimpinan di OPD-nya itu tidak mendeliver pokoknya di saya gitu, kebijakan dari saya. Ada juga yang porsinya seperti tadi zaman Pak Nana itu. Saya tidak tahu itu, tapi saya memberikan kepercayaan kepada kamu untuk mengembangkan ini. Itu juga banyak ya. Ya, level kebijakan strategis yang diambil. Ya, dan diambil. Teknisnya, salah satunya dikasih. Opsinya Pak Nana tadi. Teknis silakan dikelola, tapi saya tidak menghalangi untuk pengembangan ini. Gitu ya. Itu yang ada muncul. Situasi politik juga berpengaruh, Mas. Maksudnya apa? Situasi politik daerah yang sangat dinamis dalam hal politik. Dinamis yang lo maksud persaingan? Persaingan. Oke. Ya, cukup banyak orangnya yang terlibat dan kondisi ini tidak stabil juga berpengaruh pada inovasi yang muncul gitu. Banyak beberapa daerah itu yang saya dalami informasinya, ketika kemudian kompetisi sangat ketat, maka situasi untuk berinovasi itu kecil. Karena satu akan banyak mendorong ke satu calon, misalnya di pilkada ini ya. Itu menjadi faktor yang lain. Kemudian kondisi yang lain yang saya lihat tentu ini kampus, keberadaan kota, universitas ya. Kampus tuh sangat mempengaruhi tingkat edukasi masyarakat dan daya kritisnya. Beberapa daerah yang mempunyai kampus itu mempunyai kecondongan masyarakatnya kritis gitu ya, walaupun di kabupaten. Dan membuat pengembang akhirnya mendorong pemerintah daerah mau tidak mau karena terus dikritisi gitu ya, maka berkembang. Ada juga teman-teman NGO, teman-teman media yang juga produk kampus. Artinya sparring partner dari elemen masyarakat di luar pemerintah itu juga penting ya. Baik dari CSO, baik dari media, baik dari perguruan tinggi gitu. Sangat. Oh, oke. Jadi produk inovasi. Saya sampai diskusi kemarin dengan teman-teman, mungkin tidak ya, misalkan mendesain teman-teman. Jadi kampus dan pemerintah itu kayak terpisah gitu ya, Mas. Kampus punya banyak dana, sebenarnya punya banyak SDM, punya banyak inovasi. Di satu sisi pemerintah punya banyak, dia harus memberikan layanan dengan tenaga terbatas, ada dananya tapi bagaimana nggak diklopkan aja itu. Nah, saya kemarin mungkin tidak misalnya satu OPD itu disupport satu praktisi dan satu akademisi. Jadi inovatornya itu penyelesaiannya adalah sebenarnya di teman-teman yang mendampingi ini ya. Kita belum masukin komponen private sector loh ya di sini. Padahal itu juga potensial kan? Potensial untuk masuk ke sana dalam sisi private ya, bisnisnya. Dan Pak Nana sudah melakukannya. Ya karena kan kontaknya Pak Wali bergerak bersama itu kan. Siap. Ya termasuk yang diusulkan Mas Widi itu kan juga direspon oleh pemerintah.
Oke. Oh, jadi ini salah satu pembisik, Pak, ya? Ya bukan, bukan. Termasuk ya dari sekian yang memberi masukan Pak Wali kan pasti di apa? Oke. Setelah beliau. Jadi Nugroho ini salah satu sparring partnernya ya? Wali kota ya? Ini Mas yang Oke. tadi saya agak ini. Kalau kepala daerahnya ganti atau kepala dinasnya ganti, Iya. itu ada dua, Mas. Yang satu bisa hilang, yang satu nggak bisa hilang. Oke. Ya. Kenapa yang satu nggak bisa hilang? Karena kalau itu hilang kesulitan. Yang nggak bisa hilang itu apa, Pak? Misalnya PPD, tidak dipakai nggak bisa. Misalnya Simperda, nggak dipakai nggak bisa. Misalnya Laporendi, walaupun nanti namanya apapun, kalau nggak dipakai, pasti pemerintah jadi kesulitan. Pemerintah yang menggunakan ini. Karena sudah terbiasa dengan itu, efektif, efisien, bisa dimonitor, bisa dievaluasi, dan masyarakat sudah terbiasa, bisa membuat kebijakan cepat. Bahkan saat ini kan kita juga masang 10.000 CCTV misalnya. Kita sebenarnya kayak IoT, AI itu sudah 2 tahun yang lalu kan sudah menggunakan juga itu. Itu nanti lebih di. Jadi sebenarnya pernah ada evaluasi nggak sih, Pak? Jadi sebelum katakanlah 2013 gitu ya, yang inisiatif-inisiatif sistem informasi, digitalisasi itu digunakan, efisiensi, efektivitas pengambilan keputusan itu pernah nggak dicoba dievaluasi? Nah, itu Mas. Pertanyaan itu kebetulan ya. Pak Endi itu judulnya disertasi itu tentang Semarang Kota Cerdas ini. Saya kemarin lihat pas paparannya itu, kelihatannya di dalamnya ada evaluasi sebelum dan sesudah deklarasi. Ada sebelum deklarasi dulu seperti apa, sesudah seperti apa, gitu ada. Tapi sih belum selesai. Tapi saya lihat kemarin ada deklarasi sebelum deklarasi, evaluasi, setelah seperti apa. Memang tadi ada satu faktor yang paling menguatkan itu, pimpinan kepala daerah, leadership. Beliau tidak menyebut Semarang, tapi memang leadership itu nomor 1. Nomor 2 kebijakan. Ya. Ada berapa ya kemarin? Kalau nggak salah ada 7 faktor yang mempengaruhi temuan beliau itu. Saya nggak apa. Artinya kebijakan itu kan sebetulnya implementasi dari leadership, Pak. Tapi belum tentu juga. Kenapa begitu? Iya, karena leadership pemerintah seperti tadi memberi kesempatan OPD, kebijakan bisa di tangan OPD untuk implementasinya. Misalnya menjadi peraturan kepala dinas. Misalnya kepala daerah ini layanan publik ini harus gampang, mudah, cepat, gitu. Nah, nanti kan kebijakan kepala dinasnya seperti apa? Bisa di level itu, bisa juga ditarik ke bawahnya juga di tim. Misalnya ada tim apa itu. Ya, kebijakan itu. Jadi tidak ya kebijakan umumnya dari leadership tadi, tetapi setelah masuk ke OPD, ke tim itu leadershipan sebagai penasihat pembina itu. Kalau dari pengamatan lu gimana, lu? Maksudnya faktor pergantian kepala daerah dan atau inisiator-inisiator yang ada di OPD, misalnya kepala dinas tadi yang disebut Pak Lana, untuk memastikan bahwa inisiatif ini berlanjut gitu. Lu pernah nemuin nggak bahwa ada memang sebetulnya di antara pergantian itu ya tetap jalan aja gitu? Iya, saya melihat yang karena deket ya di Semarang terjadi seperti itu ya. Jadi pergantian terutama di kedewasaan birokrasi ya, ketika merespon kritik, merespon masukan dari masyarakat itu apakah diterima atau kemudian harus mandatori dari pimpinan ya. Kalau di birokrasi itu terbiasa untuk istilah saya dewasa gitu ya, dalam mendalami kritik dan masukan dari publik, itu biasanya
transisinya tidak terlalu bergejolak gitu ya. Oke. Tapi berapa orang sih di kota Semarang atau yang dekat Iya. sama lu yang kepala OPD-nya itu ya sebetulnya santai aja sama kritik sama cuman kalau Pak Nana kan pengecualian nih. Di di kritik di depan forum udah biasa. Di demo mah ketawa-ketawa. Teknis juga sih Mas. Misalnya soal penyampaian itu kadang-kadang kan juga hal-hal yang kecil tapi itu substansial gitu. Kondisi-kondisi seperti itu yang perlu dipotret juga. Kalau saya biasanya mapping apa yang menjadi interest nih, interest kepala daerah, interest pimpinan OPD dalam hal reform. Nah, itu pasti yang banyak akan mendukung pencapaian dari rencana kita. Gitu. Misalkan di daerah tertentu interest di pengurangan masa penurunan AKKB. Nah, kalau kita kemudian trace di dalamnya, tentu kita akan lebih mudah masuk gitu ya. Jadi jalan-jalan itu opsi-opsi yang bisa diambil ya. Artinya lu juga mau mengatakan bahwa kedewasaan masyarakat sipilnya juga perlu kan? Ada dalam sisi itu penting. Nggak asal bunyi, nggak asal jeplak gitu kan. Orang waton suloyo gitu kan. Ya normatif lah kalau kita di dengan teman dan sebagainya ini kan merasa kalau ngomongnya agak kenceng kok setelannya kayak gini gitu ya. Transisi itu di satu hal, di hal yang lain tentu adalah selain masyarakat juga. Ini adalah saya pikir ada faktor ini Mas, faktor teknologi informasi ya. Sekarang mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mengakselerasi layanan ini lebih cepat gitu ya. Lebih tadi seperti Pak Ana sampaikan kalau standarnya dalam misalkan satu sampel penanganan layanan ini saat ini sudah 2 hari. Jadi memang tidak ada titik untuk balik lagi ke sisi situasi itu ketika Dan kayak kalau menurut gimana kompetisi dengan standar layanan di private itu juga pengaruh nggak? Maksud gue gini, misalnya kita ini kan sekarang udah sangat terbiasa ya tengah malam atau lagi hujan gitu kita nggak usah kemana-mana lapar tiba-tiba pakai gadget pencet makanan datang. Itu kan sebenarnya juga satu layanan yang kita terima kan meskipun private sector gitu ya. Nah itu pengaruh nggak kira-kira ke bagaimana percepatan pemerintah dalam juga mengakselerasi standar layanan itu? Sangat berpengaruh ya. Standar-standar dari private ini yang kemudian membuat publik secara umum ya pengen dengan level ini gitu ya. Misalkan sekarang lagi booming inovasi soal layanan 3-in-1, layanan dokumen kependudukan, data dan macam-macam gitu ya. Yang sekarang banyak diinovasikan gitu ya, walaupun kita standarnya udah tidak di level itu. Itu sudah sangat biasa karena dulu kan luar biasa ya kita mengurus itu sekian waktu gitu ya. Dan sekarang standarnya cuma hitungan jam gitu ya, yang memungkinkan karena sistem itu sudah dibuat. Kalau kemudian di daerah tertentu layanan itu tidak bagus gitu ya, maka atau ketinggalan jauh gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah ini itu dipandang tidak sepenuhnya mengurus publik gitu ya. Saya lihat, tapi dominan adalah dorongan masyarakat untuk segera menyelesaikan. Harusnya kesadaran ini kan muncul dari OPD untuk ini harus diselesaikan itu ya. Tapi yang kita rasakan layanan itu ya, tapi behind-nya adalah sebenarnya ini kalau nggak diselesaikan kita dapat kritik terus nih. Jadi desainnya lebih kecil, padahal tipis sekali. Nah, tapi memang ini di sini gue percaya sama kata-katanya Pram. Jadi didiklah memimpin dengan perlawanan, didiklah masyarakat dengan pengorganisasian gitu. Jadi kadang-kadang perlawanan dalam tanda petik itu memang salah satu cara untuk menginformasikan kepada pemerintah dan atau pengambil kebijakan, ini ada masalah di sini, lu segera bereskan gitu. Kan kalau kita
ngelihat contoh-contoh yang ada di katakanlah nasional itu kan memang saya nggak tahu ya kalau di teman-teman yang di daerah. Tapi beberapa yang saya lihat itu memang karena krisis dalam tanda petik akhirnya Iya. mereka mau nggak mau reform. Respon. Misalnya soal Dapodik yang tadi didiskusikan Pak Nana itu kan memang awalnya dari komplain ribuan orang, paling tidak orang tua murid yang setiap tahun mengalami persoalan yang sama kan, Benar. setiap pendaftaran atau PDB ya. Yang kedua yang terakhir yang saya masih ingat itu di Kementerian Kesehatan itu kan vaksin palsu. Itu kan luar biasa tuh, orang marah betul gitu. Sampai ini kejadian gitu. Akhirnya kan bertubi-tubi tuh orang melampiaskan kemarahannya dan protesnya kepada Kementerian Kesehatan. Ya akhirnya memang sebagian dari unit itu reform gitu. Jadi memang ya dalam bentuk yang lain mungkin dalam bentuk yang smooth yang tadi lu bilang kan ada kampus, ada NGO, ada media gitu yang terus-terusan kan sebetulnya memberikan feedback itu sebenarnya kan mekanisme feedback aja kan yang sederhana yang kalau Pak Nana udah sangat akrab lah dengan apa namanya pengelolaan keluhan itu kan sebenarnya kalau disalurkan kan dia nggak tersumbat dan boom meledak. Dan yang dilaporkan terbanyak itu belum tentu jelek. Betul. Itu juga persepsi yang harus diubah ya Pak Nana ya. Banyak laporan, banyak keluhan tuh belum tentu kinerjanya jelek. Bisa jadi malah lebih baik karena Perubahan. ada masukan dari publik dan kemudian Jadi sering itu ketika digitalisasi untuk mereform birokrasi dilakukan, itu kadang malah menjadi, mohon maaf ya, orang itu sepertinya bisa, tapi jadi manja. Misalnya mereka cenderung memakai gadget misalnya, apa-apa seperti tadi mau pesan apa-apa bisa. Tapi kalau di situ dia mengeluh persyaratan yang harus dimunculkan, agak sulit itu dia kelihatannya lapornya beda. Itu sering kita temui. Kayak di misalnya akte kelahiran, itu kan harus memang menyantumkan saksi. Dia kan harus foto KTP, nyari tetangganya. Ini sebenarnya bukan masalah digitalisasinya, tapi yang dilempar masalah implementasi IT-nya itu. Nah, itu mungkin perlu semua pihak ikut membantu untuk penyediaan. Karena pada waktu PPD online itu memang awal-awal tuh banyak keluhan ya Mas Didi, ini yang mendampingi sejak 2007 dulu. Itu sering ada keluhan, apa orang Semarang bisa internet semua, komputer semua. Akhirnya kita meletakkan satu orang di sekolahan untuk ikut bantu kalau entry. Tapi kendalanya malah terus orang jadi malas datang untuk suruh ngisikan misalnya. Tapi 3 tahun setelah itu akhirnya juga lewat. Jadi perlu bantuan biar banyak biar untuk digitalisasi ini cepat smooth. Artinya memang selalu butuh penyesuaian Pak ya? Iya betul. Ketika ada inisiatif dari pemerintah katakanlah untuk digitalisasi atau penggunaan teknologi informasi, makanya memang seluruh pihak, seluruh komponen juga harus ikut membantu kelompok-kelompok masyarakat yang memang katakanlah mengalami kesulitan dalam penyesuaian. Kesulitan kadang tidak karena IT-nya. Misalnya bisa juga seseorang yang biasanya kalau ngurus manual itu tidak lengkap bisa. Bukan dimulai dari pemerintahnya. Kalau dengan mesin memang ditolak. Tidak bisa, semuanya harus terstruktur secara misalnya kalau syarat belum lengkap tidak bisa melanjutkan langkah berikutnya. Justru menurut saya nanti ke depan digitalisasi ini apalagi dengan adanya COVID ini ya itu akan semakin menggila untuk penggunaan IT di semua lini lah. Nanti alasan-alasan itu akan hilang sendiri. Nah ini yang terakhir nih Pak. Kalau isu pencegahan korupsinya seberapa efektif sih penggunaan data digital dengan demikian kemudian
pelayanan menjadi lebih efektif, rantai birokrasi semakin pendek itu. Iya. Menurut pengamatan Pak Nanas sebagai orang pemerintahan nih, untuk menekan atau Korupsi itu ya. iya pencegahan korupsi itu gimana? Sebetulnya kalau mau jujur bahasa kasar ya Mas ya. Sekarang itu dengan model pengelolaan penyelenggaraan keuangan saat ini belum masuk ke ranah IT, terus penggunaan IT itu orang mau berbuat curang itu sulit. Semakin sulit ya. Sulit, betul. Kecuali ada transaksional di luar pengelolaan penyelenggaraan dan pemakaian IT-nya itu. Ditambah lagi setelah itu terlewatkan, ada titik lagi pengaduan pelaporan. Ada pemerintah dari pusat sampai daerah ada siberpungli. Siberpungli, kemudian lapor SPAN Endi itu, kemudian juga kalau di sini Pak Kepala Daerah itu bersedia menerima laporan langsung dari masyarakat, termasuk mengingatkan kepala dinas nggak ada yang boleh mematikan HP karena kalau ada laporan masyarakat. Ya, jadi berbasis IT misalnya SSH aja, standar satuan harga. Dengan adanya PPID, orang nggak mungkin nulis di atas itu nggak bisa tertulis misalnya. Terus dengan adanya PPID, pengadaan barang jasa, pasti orang sekarang semua tahu. Oh lelang di sini ini, oh ini nilainya berapa, oh anunya berapa, tahu semua. Sulit Mas. Ya kalau ada berarti di luar struktur pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, implementasi IT, maupun pengaduan yang dilaporkan tadi. Gimana pengamatan lo? Di ini ya penggunaan IT dan pencegahan korupsi. Ya digitalisasi, efisiensi. Iya. Saya pikir belum connect ya Mas ke sana gitu ya. Belum ya? Belum sampai level itu ya? Belum sampai di level itu. Mungkin saya tidak sebenarnya sama dengan Pak Nana gitu ya. Jadi peningkat masih bergantung pada orang gitu ya. Orang-orang yang kemudian mengelola sistem itu ya. Beberapa praktek yang kita ketahui memang bentuk-bentuk penyalahgunaan itu sistem bisa diatur gitu ya. Diakalin maksudnya? Diakali gitu untuk itu. Nah, ini sangat tergantung pada sisi integritas ya yang muncul dari orang, dari pimpinan, dari pejabat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan itu beres dengan teknologi informasi. Tapi dalam sisi yang lain memang mau tidak mau ya Mas, dengan era sekarang tadi juga disinggung dengan kondisi pandemi, kita mau tidak mau akan lari ke sana gitu ya. Tapi dalam sisi person penyelenggara dalam hal ini ya memang harus diberikan bekal khusus ya tentang nilai-nilai integritas ini secara lebih mendalam gitu ya. Supaya kemudian dalam pelaksanaannya dibantu oleh teknologi informasi. Tapi potensi ke arah sana gimana, Dok? Iya. Maksud gue gini, potensi sebetulnya bahwa ini sangat mungkin dioptimalkan untuk menekan atau mengefektifkan pencegahan korupsi. Iya, kalau itu ya. Potensinya besar ya? Sangat besar. Jadi kalau kemudian sisi integritas dalam penyelenggara pelayanan sudah sangat oke, maka teknologi ini akan sangat membantu membuat jaring untuk melindungi ya atau mengurangi kebocoran, kemudian meningkatkan pelayanan ke masyarakat lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat gitu ya, dengan lebih murah. Ya tentu dengan teknologi informasi gitu ya. Ya semoga kita berharap dengan kondisi pandemi ini mempercepat ya, itu ya. Membantu. Saya lihat dari seluruh inovasi ya, beberapa daerah yang sempat saya ikuti itu memang begitu potretnya. Jadi dengan COVID ini semua penyelenggara akhirnya melakukan mengurangi interaksi, misalkan fingerprint untuk absensi itu udah sekarang Pak
melalui HP itu loh Pak. Kita HP ya. Ya, itu kan baru dikembangkan di daerah yang lain. Inovasi-inovasi itu muncul. Oh, kalau tadinya kan di pintu masuk ya? Iya, Oh, nggak kayak ada. misal gitu. rumah di sini, kantor di sini, penyuluh balik ke sini. Jadi dia cuma absen doang balik. Tapi Atau sekarang di beberapa tempat ininya yang dia bawa karena kepala dinasnya entah di mana gitu disamperin. nggak ada. Kalau pakai HP, ya lokasinya harus hidup Oh, karena iya. terekod. Ya. Geotagging ya. Nah, itu Oh, oke. ketika di daerah, tidak di kota ya Pak. Heeh. Itu kan ada kendala juga. Tapi Soal jaringan segala macam. berpikir gitu, harus ini gitu. Nggak ada solusi yang Hmm. lain. Maka Oh, oke. teman-teman penyelenggara ini sudah saat ini sedang berpikir keras lah ya. Dengan dipaksa untuk Oke. melakukan penyelenggaraan maksimal. Oke, dan itu yang lo potret ya. Apa namanya? Kontestasi inovasi sebelum pandemi dan kontestasi sangat ketika berubah. Potretnya sangat pandemi. berubah. Oke. Sip. Oke, makasih Nuk Parana. Luar Ya, biasa Mas. nih, Wah. kita sudah belajar banyak. Jauh-jauh. Oke, Lur, itu tadi diskusi gua sama teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi. Tabe.